Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Mungkin teman-teman ada yang sebelumnya terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah hadir, telah datang, telah membuka channel saya ini. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat buat semua. Kata-kata yang sama seperti dalam video-video saya sebelumnya, cuman yang berbeda adalah sekarang saya menongolkan muka saya. Ya, menongolkan ya. Sebelumnya mungkin ada yang penasaran sebenarnya mukanya kayak apa ya, muka jelek saya seperti inilah gitu ya. Baik, untuk kali ini sambil saya memperkenalkan diri saya dengan muka saya yang seperti ini, hari ini kesempatan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya gitu ya, tentang tetap dalam tentang tema-tema visual yang untuk kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu layout gitu ya. Baik, oke. Ini adalah layout ya. Sebenarnya dalam video saya sebelumnya, silakan nanti Anda bisa lihat video saya sebelumnya gitu ya, terkait dengan komposisi dan proposisi itu ya. Lah, ini pada kesempatan kali ini adalah saya ingin menjelaskan tentang yang lebih detail tentang apa itu komposisi dan proposisi. Komposisi kemarin, hal yang paling penting adalah tentang fokus. Jadi kita saat menyusun sebuah karya visual, hal yang harus dilakukan adalah fokus. Lah, dalam kesempatan kali ini, fokus itu salah satunya adalah dengan layout gitu ya. Apa sih itu layout? Baca sendiri ya. Jadi tata letak elemen dan desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu, bla bla bla, Anda bisa baca sendiri. Intinya adalah tata letak gitu ya. Bagaimana layout adalah seni tata letak. Jadi bagaimana Anda bisa meletakkan visual-visual, karya visual secara nyaman, secara indah dalam sebuah media gitu ya, sebuah media cetak, sebuah media digital dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah elemen layout. Nah ini saya coba perkenalkan pendekatan elemen layout yang umum dan lengkap gitu ya. Jadi beberapa kalau kita melihat banyak banyak karya visual itu seringkali tidak selengkap ini, tapi saya coba untuk menjelaskan dengan gaya yang lengkap gitu aja ya. Baik, yang pertama adalah biasanya di layout itu ada ilustrasi gitu ya. Di sini ada ilustrasi gitu. Kemudian ada judul, yang pasti biasanya ada judul, wajib hukumnya ada judul di situ. Kemudian ada tag ini adalah subjudul, jadi biasanya ada keterangan penting untuk menjelaskan dari judul utamanya gitu ya. Tapi seringkali juga tidak dilakukan gitu ya. Kemudian writer credit. Nah, ini kalau dalam artikel-artikel media massa gitu ya, itu biasanya akan ada dijelaskan tentang siapa penulisnya gitu ya. Seperti ini, gitu ya. Kemudian ada foto. Nah, ini foto adalah hal penting biasanya gitu ya. Kemudian ada caption adalah semacam cuplikan-cuplikan di artikel yang mungkin beberapa orang malas baca dulu gitu ya. Baca semuanya, maka perlu ada cuplikan-cuplikannya gitu. Agar orang kemudian oh ya ini ada yang menarik kayaknya di dalam tulisannya gitu. Kemudian ada halaman, kemudian ada body copy. Ini yang dinamakan dengan body copy. Dalam iklan, dalam layout iklan itu biasanya ada judul gitu ya, dan ada body copy gitu. Kalau dalam iklan. Baik. Selanjutnya adalah tentang margin gitu ya. Dalam membuat karya visual, dalam layout terutama, kita harus membuat marginnya. Marginnya itu garis tepi lah kalau bahasa orang SD-nya gitu ya. Anak SD itu bikin garis tepi gitu ya. Seperti itu. Jadi harus dibikin garis tepi. Dalam bahasa grafisnya atau dalam bahasa MS Word-nya itu namanya margin gitu ya. Ini ada berapa senti gitu. Selanjutnya grid. Nah, ini grid adalah semacam guidelines ya. Untuk sebenarnya kita mau seperti apa sih dalam sebuah layout? Kita mau modelnya berapa kolom gitu ya, 3 kolom, 2 kolom gitu. Kemudian apakah visualnya gambarnya taruh di tengah dengan kolom seperti ini gitu dan sebagainya. Itu harus kita dilakukan saat
sebelum kita membuat, seharusnya seperti itu gitu ya. Jadi kita tahu, oh kalau foto seperti ini bagusnya layoutnya seperti apa gitu. Oh kalau gambar ilustrasinya seperti ini layoutnya seperti apa, atau sebaliknya gitu ya, dengan artikel yang sebanyak ini layoutnya harus seperti apa dan sebagainya. Seperti itu. Baik, selanjutnya sequence. Nah, sequence ini sebenarnya sudah kita jelaskan di video saya sebelumnya. Kalau yang belum silakan nonton video saya sebelumnya terkait dengan fokus dan bergerak gitu ya. Fokus artinya fokus kita di dalam karya visual kita, fokusnya mau kemana gitu ya. Selanjutnya adalah terkait dengan apa namanya, arahnya mau kemana, geraknya mau kemana gitu. Itu yang harus Anda pahami. Pertama adalah sekuen Z. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini sekuennya adalah Z. Fokusnya apa? Pertama fokusnya gambar visual, kemudian headline, sub headline, dan ini adalah writer kreditnya gitu ya. Kayak gitulah, kurang lebih seperti itu, sederhananya seperti itu. Ini adalah pergerakannya. Pertama adalah sistem, dia baca terus kemudian dia ke sini gitu ya. Jadi apa namanya, bergeraknya Z seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya sekuen C gitu ya, sekuen C terbalik. Ini juga sama, ini bentuknya seperti ini. Kayak gitu. Sebenarnya sih Anda tinggal bikin aja gitu, nggak perlu mikir gitu. Tapi biasanya kita tahu otak kita itu terlalu unik untuk menciptakan sesuatu yang sifatnya natural, tapi sebenarnya kita sangat matematis gitu. Kemudian selanjutnya adalah sequence L. Ini namanya sequence L gitu. Itu kemudian ada sequel I gitu. Ada sekuen I gitu. Oke. Nah itu sebenarnya ini hanya apa ya, semacam penjelasan yang simpel saja dari sebenarnya layout ini sebenarnya kemana, layout ini sebenarnya lebih ke pergerakannya kemana dan sebagainya. Nah, tapi sekuen ini itu bisa juga tidak perlu memakai sekuen, tapi hanya cukup memakai namanya kontras gitu ya. Jadi dengan kontras kita bisa tahu arah ini mau kemana gitu ya. Entah dengan memakai dengan pendekatan resum gitu ya, bukan resum, pendekatan huruf gitu atau pendekatan ukuran dan sebagainya. Kalau kita melihat layout model seperti ini udah abstrak banget ya, absurd gitu ya. Maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi itu sudah tidak memakai pendekatan itu. Tapi dia dalam layout seperti ini kita sebut sebagai pendekatan kontras gitu ya. Gitu. Selanjutnya. Ya, selanjutnya keseimbangan. Sama seperti dalam video saya sebelumnya tentang komposisi, keseimbangan. Keseimbangan ini sebenarnya banyak ya. Keseimbangan kemarin ada keseimbangan asimetris, keseimbangan simetris, kemudian keseimbangan menyebar gitu ya dan sebagainya. Di kesempatan kali ini keseimbangan itu yang dominannya ada dua. Yang pertama adalah keseimbangan asimetris dan keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris adalah keseimbangan yang sifatnya matematis. Kalau kita lihat ini seperti ini nih. Ini keseimbangan simetris. Ginilah pokoknya ya. Ada namanya keseimbangan asimetris. Asimetris ya sudah saya jelaskan di materi saya sebelumnya. Kalau yang belum silakan nonton di video saya sebelumnya. Oke? Baik, selanjutnya kesatuan. Nah, ini juga sama di video saya sebelumnya gitu ya, tentang kesatuan. Ada kesatuan, dominan, keseimbangan, kemudian kontras dan sebagainya gitu ya. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Baik, untuk kesempatan kali ini kesatuan yaitu bukan hanya kesatuan dalam fisik saja, namun juga kesatuan dalam arti general, yaitu kesatuan dan kesesuaian antara desain dan pesan yang akan disampaikan. Nah, maksudnya kesatuan di sini yang dimaksud adalah kesatuan antara visual yang ilustrasi yang dibuat dengan pesan yang ingin disampaikan. Gambarnya A, pesannya B misalnya, itu kan kurang, misalnya ya. Tidak ada kesesuaian, itu juga tidak pas. Ya seperti inilah ya. Ini menurut saya menarik. Iklannya Air Canada dengan gaya seperti ini menarik menurut saya gitu ya.
pas gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya di video saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.